Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, di sini saya Raisa Putri Maharani. Saya di sini akan menjelaskan mengenai sistem pendidikan yang berada di negara Afrika Selatan. Sebelum kita mulai ke materi, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu profil tentang negara Afrika Selatan. Yang pertama, negara ini berbentuk republik yang disebut dengan Republik Afrika Selatan. Lalu di negara ini ada 3 macam ibu kota. Yang pertama itu ada ibu kota eksekutif yang bernama Pretoria. Lalu ada juga ibu kota yudikatif yang bernama Bloemfontein. Yang ketiga ada ibu kota legislatif yang bernama Cape Town. Lalu, bahasa yang digunakan di negara Afrika Selatan ini bermacam-macam. Ada bahasa Inggris, Zulu, Afrika, dan Soto. Mata uang negara Afrika Selatan itu yaitu Rand, atau bisa disebut dengan ZAR. Bentuk pemerintahan di negara Afrika Selatan ini merupakan republik parlementer. Negara Afrika Selatan ini juga dipresideni oleh Cyril Ramaphosa. Luas wilayah Afrika Selatan ini yaitu mencapai 1.221,037 km persegi dan jumlah penduduk di negara Afrika Selatan ini sekitar 60 juta jiwa. Baik, sekarang kita akan masuk pada materi mengenai sistem pendidikan di negara Afrika Selatan. Nah, di negara Afrika Selatan ini terdapat beberapa tingkatan mengenai pendidikan. Yang pertama yaitu ada tingkat prasekolah. Pada tingkat ini diperuntukkan untuk anak usia 0 sampai 4 tahun. Nah, pendidikan prasekolah ini di Afrika Selatan umumnya tidak diwajibkan. Tetapi pada tingkatan prasekolah ini merupakan bagian terpenting dari perkembangan anak-anak yang ada di negara Afrika Selatan. Yang kedua yaitu ada pendidikan dasar atau menengah. Nah, pada pendidikan dasar atau menengah ini bisa disebut dengan primary school yang berlangsung selama 7 tahun. Dimulai dari grade R sampai grade 6. Di pendidikan menengah pertama atau bisa disebut dengan lower secondary yang dimulai dari grade 7 sampai grade 9. Nah, pendidikan dasar ini merupakan pendidikan yang wajib diikuti dan gratis di negara Afrika Selatan, terutama di sekolah negeri. Hingga grade 9. Selanjutnya, ada pendidikan menengah atas. Pendidikan menengah ini bisa disebut dengan upper secondary yang dimulai dari grade 10 sampai grade 12. Pada grade 12 ini diakhiri dengan ujian yang disebut dengan National Senior Certificate atau Matric Exam yang menjadi syarat utama untuk melanjutkan pendidikan di negara Afrika Selatan. Yang terakhir, ada pendidikan tinggi di negara Afrika Selatan. Di pendidikan tinggi ini terdiri dari universitas, politeknik, dan perguruan tinggi teknik. Universitas menawarkan gelar diploma hingga doktoral, sementara perguruan tinggi teknik lebih berfokus pada pendidikan vokasi dan keterampilan pada anak-anak yang berada di negara Afrika Selatan. Adapun kurikulum yang dipakai di negara Afrika Selatan untuk pendidikan yang dilakukan di Afrika Selatan ini. Di negara Afrika Selatan ini menggunakan kurikulum dan kebijakan penilaian nasional atau disebut dengan Curriculum and Assessment Policy Statement atau bisa disebut dengan CAPS yang merupakan standar pendidikan nasional di negara tersebut. Kurikulum CAPS ini diperkenalkan pada tahun 2012 sebagai pembaruan dari kurikulum sebelumnya, yang dikenal sebagai kurikulum nasional berbasis hasil atau outcome based education. Nah, adapun mata pelajaran yang dipelajari oleh anak-anak di negara Afrika Selatan yaitu pada pendidikan dasar, anak-anak di Afrika Selatan mempelajari mengenai bahasa pengantar dan bahasa tambahan
Lalu ada matematika dan ilmu pengetahuan sosial. Sedangkan pada mata pelajaran di tingkat pendidikan menengah, anak-anak di Afrika Selatan mempelajari tentang sains, sejarah, geografi, teknologi, seni, budaya, dan pendidikan jasmani atau olahraga. Sedangkan di negara Afrika Selatan ini pada pendidikan menengah atas yaitu ada matematika, fisika, biologi, bisnis, ekonomi, dan teknologi. Sebelum adanya kurikulum sebelumnya, Afrika Selatan juga pernah menggunakan kurikulum berbasis kompetensi yang diluncurkan pada tahun 1998 yang menekankan keterampilan hidup dan mata pelajaran akademik bagi siswa, lalu direvisi pada tahun 2005 dengan maksud penyesuaian untuk meningkatkan kualitas pendidikan dasar di negara Afrika Selatan. Adapun kekurangan dan kelebihan dari aspek pendidikan yang dipakai di negara Afrika Selatan. Yang pertama dari kelebihannya itu yaitu bisa mengakses pendidikan yang lebih luas. Lalu ada standarisasi kurikulum nasional atau CAPS, dan pendidikan yang dilakukan di Afrika Selatan itu lebih luas. Juga dapat dipilih oleh anak-anak. Lalu ada kekurangannya, yang pertama ada ketimpangan kualitas antar daerah perkotaan dan pedesaan. Selanjutnya ada tingkat putus sekolah yang tinggi di negara tersebut. Dan terakhir ada masalah kualitas pengajaran yang dilakukan di negara Afrika Selatan. Lalu kita akan masuk pada tahapan anggaran pendidikan di negara Afrika Selatan. Pada tahun 2013, pemerintah Afrika Selatan menghabiskan sebesar 21% anggaran nasional untuk pendidikan. Sekitar 10% anggaran pendidikan diperuntukkan bagi pendidikan tinggi Afrika Selatan, yang hanya memenuhi 57,1% dari apa yang seharusnya dipenuhi untuk hak atas pendidikan. Berdasarkan tingkat pendapatan negara tersebut, sambil mempertimbangkan tingkat pendapatan Afrika Selatan, negara tersebut mencapai 70,8% dari apa yang seharusnya didapat, yang dicapai berdasarkan sumber dayanya atau pendapatan untuk pendidikan dasar dan 80,9% untuk pendidikan menengah. Tetapi 19,6% secara umum digunakan untuk kualitas pendidikan. Adapun gaji guru di negara Afrika Selatan, yang pertama ada guru sekolah menengah atas yang digaji dengan jumlah 177.248 rands per tahun. Dan yang kedua ada guru sekolah dasar awal karir yang digaji dengan jumlah 186.000 rands per tahun. Lalu ada guru sekolah menengah yang digaji dengan jumlah 192% per tahun. Selanjutnya, ada guru sekolah dasar yang berpengalaman yang digaji dengan jumlah 466.800 rands per tahun. Lalu, ada guru veteran yang digaji dengan 25.000 rands per bulan. Lalu ada guru pemerintah yang digaji dengan 264.000 rands per bulan. Dan terakhir ada guru pengganti yang digaji dengan 266 rands per tahun. Yang terakhir ada kesimpulan dari sistem pendidik di negara Afrika Selatan. Nah, sistem pendidikan di negara Afrika Selatan ini memiliki upaya perbaikan dan juga memiliki tantangan pendidikan. Yang pertama ada tantangan pendidikan tentang ketimpangan sosial ekonomi. Warisan dari apartheid masih mempengaruhi akses ke pendidikan yang berkualitas. Lalu ada kekurangan guru terutama di daerah pada saat yang sulit dijangkau. Terakhir ada infrastruktur, yaitu banyaknya sekolah yang kekurangan fasilitas dasar dari pemerintah untuk menunjang pembelajaran. Lalu ada upaya perbaikan yang dilakukan oleh pemerintah negara Afrika Selatan. Yang pertama ada anggaran pendidikan, 20% dari pengeluaran pemerintahan dialokasikan untuk pendidikan. Lalu ada program Hiding Scam untuk mendukung siswa yang kurang mampu. Yang ketiga ada inovasi teknologi dengan digitalisasi kurikulum di beberapa daerah. Nah, sistem pendidikan di Afrika Selatan ini
telah berkembang pesat sejak era apartheid, meski ada tantangan reformasi terus dilakukan untuk menciptakan pendidikan yang inklusif dan berkualitas, penting untuk memanfaatkan teknologi dan kerjasama internasional.